Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut. Baisuan berkata, "Pangeran keempat, kau masih terlalu muda, banyak hal yang tidak kau ketahui di dunia ini. Ziyang dan juga Wei Xuan, mereka hanyalah murid biasa di sekte Cixiao. Kau harus tahu, kalau masih ada 100.000 orang, yang berkedudukan sebagai murid senior di sekte Cixiao. Dan masing-masing dari mereka memiliki darah spiritual, roh Dragon Elephant, dan aura membunuh yang kuat." Pangeran keempat menjawab, "Memangnya kenapa? Percuma saja kalau mereka tidak berani menampakkan diri." Baisuan kembali berkata, "Mereka bukannya tidak berani menampakkan diri, tapi setelah bencana, kebanyakan dari mereka memutuskan untuk pergi ke pengasingan. Hal ini dulunya adalah inisiatif dari Raja Cixiao, sehingga tidak ada dari mereka yang berani melanggarnya." Pangeran keempat menjawab, "Berkenan soal Raja Cixiao itu, semua orang di seluruh dunia bilang, kalau dia dulu adalah sosok yang teramat kuat. Tapi menurutku, dia cuma orang kolot, yang secara kebetulan menjumpai banyak keberuntungan dalam perjalanan hidupnya." Mendengar itu, Baisuan pun menyuruh pangeran keempat untuk diam, dan berkata, "Pangeran keempat, sebaiknya kau lebih berhati-hati dalam bertutur kata, jangan sampai kau mengucapkan hal semacam itu lagi ke depannya." Pangeran keempat bertanya, "Memangnya kenapa, aku tidak boleh berkata seperti itu?" Baisuan menjawab, "Baginda Husian juga pernah bilang begitu, sebelum akhirnya beliau dikalahkan oleh Raja Cixiao." Tentu saja, pangeran keempat marah mendengarnya, dan berkata, "Baisuan, sebaiknya kau jangan sampai lupa, kau itu berada di pihak mana?" Baisuan menjawab, "Justru karena aku berada di pihak sama denganmu, aku berusaha memperingatkanmu. Pangeran keempat, jangan sampai kau meremehkan orang-orang di sekte Cixiao. Kau tidak tahu apa-apa, karena kau tidak menyaksikan apa yang terjadi di era itu. Kau tidak tahu menahu, seberapa kuatnya sekte Cixiao di zaman dulu." Pangeran keempat pun malah tertawa mendengarnya, dan berkata, "Aku memang tidak menyaksikannya secara langsung, tapi itu bukan berarti aku juga tidak pernah mendengarnya." Baisuan kembali berkata, "Hanya mendengar saja tidak akan memberikan pengaruh apa-apa, cuma mereka yang menyaksikan secara langsung dan hidup di era itulah yang tahu, seberapa gemetarnya orang-orang saat mendengar kata Cixiao. Kalau tidak, mana mungkin masih ada begitu banyak master dari sekte-sekte besar, yang tidak mau ikut campur dalam urusan yang berhubungan dengan sekte Cixiao, dan memilih mengasingkan diri dalam waktu yang lama. Kebanyakan dari mereka takut, lantaran tahu betul dan telah merasakan kengerian, yang ada di balik kata Cixiao di zaman itu." Pangeran keempat menjawab, baiklah, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Nanti saja kau lanjutkan ocehanmu, setelah kakakku membunuh semua orang di sekte Cixiao." Baisuan menjawab, "Adipati Jingyun mungkin memang sangat kuat, tapi kalau dia benar-benar ingin membunuh semua orang di sekte Cixiao, dia mungkin akan kalah." Tentu saja, pangeran keempat pun kesal mendengarnya, dan berkata, "Baisuan, kau sama sekali tidak tahu kekuatan asli dari kakakku. Asal kau tahu, bagi kakakku, membunuh mereka semua, sama mudahnya seperti membunuh anjing liar." Baisuan menjawab, "Pangeran keempat, aku lebih tahu darimu soal kekuatan Adipati Jingyun." Pangeran keempat bertanya, "Lalu kenapa, kau masih berani bilang kakakku tidak akan bisa membunuh mereka semua? Mereka bahkan sama sekali tidak melawan balik. Di hadapan kakakku, mereka tidak punya kesempatan untuk menang. Nyawa mereka sudah di ujung tanduk, kalau kakakku mau, dia bisa membunuh mereka kapanpun dia mau." Baisuan menjawab, "Mereka bukannya tidak melawan balik, mereka hanya mengambil posisi bertahan. Mereka mampu melawan balik, tapi mereka memilih untuk tetap di posisi bertahan." Pangeran keempat kembali bertanya, "Tapi untuk apa itu? Itu sama sekali tidak ada ruginya bagi kakakku. Justru semakin lama mereka menahan diri, semakin besarlah resiko mereka kalah." Kembali lagi ke pertarungan, di mana Adipati Jingyun, yang sedang bertarung melawan Ziyang, dan pertarungan mereka sudah memasuki tahap selanjutnya.
Kemudian, Ziyang berkata, formasi tersembunyi Dragon Elephant. Lalu, energi spiritual dari Ziyang pun berhasil mementalkan serangan yang dilancarkan oleh Adipati Jingyun kepadanya. Tentu saja, Bai Xuan pun terkejut melihatnya, dan berkata, tidak heran, kenapa formasi itu tampak begitu familiar. Rupanya itu adalah formasi tersembunyi, hukuman abadi Dragon Elephant. Pangeran keempat bertanya, memangnya formasi macam apa itu? Bai Xuan menjawab, itu adalah formasi yang diciptakan oleh Raja Cixiao. Pangeran keempat pun tertawa mendengarnya, dan berkata, memangnya kenapa kalau formasi itu diciptakan olehnya? Ayolah, jangan membodohiku. Mana mungkin tua bangka itu bisa membunuh seorang immortal dengan formasi biasa macam itu? Aku tidak akan heran kalau kakakku bisa menghancurkan formasi itu dengan mudah. Bai Xuan menjawab, itu ada benarnya. Ziyang, Wei Xuan, dan orang lainnya dari Sekte Cixiao tidaklah terlalu kuat. Mereka mungkin tidak akan bisa menggunakan kekuatan sepenuhnya dari formasi tersembunyi hukuman abadi Dragon Elephant. Tapi tetap saja, ini tidak bisa dianggap remeh. Mau bagaimanapun, formasi ini adalah ciptaan Raja Cixiao sendiri. Kalau Adipati Jingyun mencoba menghancurkan formasi itu sendiri, aku takut dia akan terluka. Dan Adipati Jingyun pun berusaha menghancurkan formasi tersembunyi hukuman abadi Dragon Elephant dengan kekuatannya, tetapi dia malah kewalahan, dan akhirnya ledakan pun terjadi di sana. Tentu saja, pangeran keempat terkejut melihatnya, karena Adipati Jingyun ternyata gagal menghancurkan formasi tersembunyi hukuman abadi Dragon Elephant itu. Beda halnya dengan Bai Xuan, karena dia sudah mengetahui bahwa formasi tersembunyi hukuman abadi Dragon Elephant tidak akan bisa dihancurkan semudah itu. Kemudian, Adipati Jingyun menghentikan serangannya karena merasa kesakitan, lalu berkata, sialan, formasi ini terlalu kuat. Tidak kusangka, aku tidak bisa menghancurkan formasi biasa semacam ini. Lalu, Adipati Jingyun pun mengubah rencananya, dan dia langsung memanggil senjata miliknya. Dan datanglah senjata berupa tombak, di mana senjata itu adalah tombak putih, yang merupakan senjata andalan dari Adipati Jingyun. Melihat itu, pangeran keempat pun tersenyum, dan berkata, ini dia, akhirnya kakak mengeluarkan tombak putihnya, dia benar-benar akan mengamuk sekarang. Kemudian, Adipati Jingyun langsung mengalirkan energi spiritual ke tombak putih miliknya, dan bersiap untuk menyerang Ziyang. Lalu, setelah semua persiapannya selesai, Adipati Jingyun pun langsung menerjang ke arah formasi tersembunyi hukuman abadi Dragon Elephant milik Ziyang, sambil berkata, sekarang, hancurlah. Tapi, sebelum serangan Adipati Jingyun mengenai formasi tersembunyi hukuman abadi Dragon Elephant, Ziyang pun terkejut, karena melihat sesuatu di hadapannya. Begitu juga dengan Adipati Jingyun, dia pun terkejut, karena dirinya melihat tangan kecil seorang gadis, dan menghadang serangan yang dilancarkan olehnya. Rupanya, itu adalah Su Hua, yang datang ke sana tepat waktu, setelah bergegas dari kediamannya untuk menuju Guild Feng Yun. Tentu saja, Bai Xuan pun terkejut, melihat kehadiran Su Hua ke sana. Begitu juga dengan pangeran keempat, yang sama terkejutnya dengan Bai Xuan. Kemudian, Ziyang berkata, peri Su Hua, ada keperluan apa Anda datang kemari? Adipati Jingyun pun berkata, peri Su Hua, kenapa kau ikut campur dalam urusanku? Su Hua menjawab, tombak putihmu ini terlalu kuat, itu akan menarik jutaan watt petir emas, dan seranganmu akan melukai banyak orang tidak berdosa. Tentu saja, Jin pun sangat senang melihat Su Hua datang ke sana, dan langsung berlari ke arahnya sambil berlinang air mata. Kemudian, Jin langsung memeluk Su Hua sambil berkata, kakak Su Hua, akhirnya kau telah kembali, aku sangat takut. Su Hua menjawab, tenanglah, kau adalah anak yang kuat, oleh karena itu kau tidak boleh takut. Jin kembali berkata, kakak Su Hua, orang-orang jahat ini, mereka menuduh kakak Qian sebagai iblis, dan ingin merebut gelang yang kakak Qian berikan kepadaku. Kemudian, Adipati Jingyun berkata, peri Su Hua, aku kemari hanya untuk mengambil gelang itu, ku harap kau tidak ikut campur. Su Hua menjawab, Jin adalah adikku, yang berarti urusannya adalah urusanku. Maka, tidak masalah jika aku ikut campur, tidak akan kubiarkan siapapun menyakiti ataupun menindasnya. Lalu, Bai Xuan menyela pembicaraan dan berkata,
Jangan salah paham dulu Peri Suhua, dia sama sekali tidak punya niatan untuk menyakitinya, dia hanya ingin meminjam gelang jiwanya. Kau harusnya juga sudah tahu, kalau iblis Gu Qinfeng itu sudah membunuh banyak orang, dia harus menerima hukuman yang setimpal. Zishan menambahkan, Peri Suhua, Huo Dong mati di tangan iblis itu, dia adalah putra mahkota Sekte Z, dia adalah harapan bagi Sekte Z masa mendatang. Yu Qing juga berkata, itu benar, kalau kita tidak menemukan iblis itu hari ini, bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan ini kepada para leluhur? Kami sekarang sama sekali tidak berniat untuk mempersulit masalah ini, kami hanya ingin dia menyerahkan gelangnya kepada kami. Tolong jangan halangi kami, ini demi jutaan murid dari sekte kami. Mendengar itu, Jin Er pun berkata, jangan asal menuduh kakakku yang bukan-bukan, dia bukanlah iblis. Kakak Suhua, kakak Qian bukanlah iblis, sejak awal merekalah yang mencoba membunuh kakak Qian. Makanya, kakak Qian membunuh mereka sebagai bentuk perlawanan. Adipati Jingyun pun langsung membantahnya, dan berkata, Gu Qinfeng tidak hanya membunuh orang-orang dari Perserikatan Jiuhua, tapi dia juga menghancurkan hidup kakakku, Si Tu Zhengnan saat di teras Taixuan. Sekarang, hidupnya bahkan lebih sengsara daripada kematian. Oleh karena itu, dia terus menyuruhku untuk mencari Gu Qinfeng dengan segala cara. Bai Xuan menambahkan, sudah begitu banyak orang yang mati di tangan Gu Qinfeng, terlebih lagi, banyak di antara mereka adalah generasi-generasi potensial dari keempat wilayah. Mendidik mereka bukanlah hal yang mudah, tapi mereka malah mati sia-sia di tangan iblis bernama Gu Qinfeng itu. Mendengar itu, Jin Er pun berusaha kembali meyakinkan Suhua, dan berkata, kakak Suhua, kakak Qian gagal memurnikan Tai Chi Golden Orb, dan sedang mengalami cedera berat. Dan gelang ini adalah amanah yang kakak Qian berikan padaku, jadi sampai mati sekalipun, aku tidak akan sudi memberikan gelang ini kepada mereka. Kemudian, Suhua bertanya, Jin Er, apa kau percaya kepada kakakmu ini? Jin Er menjawab, tentu saja aku percaya kepadamu kakak Suhua. Suhua kembali berkata, kalau begitu, maukah kau memberikan gelangmu itu kepadaku? Aku berjanji, tidak akan memberikannya kepada siapapun juga. Tentu saja, Jin Er pun ragu untuk memberikan gelang jiwa kepada Suhua, dan berkata, tapi kakak Suhua, kau harus janji untuk tidak memberikannya kepada siapapun. Suhua menjawab, kau jangan khawatir, aku akan memegang kata-kataku sendiri. Kemudian, setelah melihat Jin Er memberikan gelang jiwa kepada Suhua, Ziyang pun berusaha menghentikannya, dan berkata, Peri Suhua, Tuan Qian sangatlah penting bagi kami. Sebelum kami mati, tidak ada satupun yang boleh mengambil gelang itu dari Jin Er. Suhua menjawab, Tetua Ziyang, aku tidak punya maksud apapun, aku hanya tidak ingin Jin Er terlibat terlalu jauh dalam masalah ini, hanya itu saja. Ziyang kembali berkata, kalau begitu, bawa saja Jin Er pergi dari sini, dan tinggalkan gelang jiwa itu. Suhua menjawab, tapi sayangnya, aku sudah berjanji kepada Jin Er, untuk tidak memberikan gelangnya kepada siapapun. Kemudian, karena melihat Suhua yang akan mengambil gelang jiwa dari tangan Jin Er, Adipati Jingyun pun berkata, Peri Suhua, apa maksudmu itu? Iblis Gu Qinfeng itu sudah membunuh begitu banyak orang, apa kau mencoba melindunginya? Peri Suhua, kau adalah seorang utusan dinasti immortal, sedangkan Gu Qinfeng adalah iblis yang keji. Jadi Peri Suhua, kuharap kau bersedia menegakkan keadilan bersama kami, dan menyerahkan gelang dewa itu, sehingga kami bisa mengadili iblis itu untuk menebus dosa-dosanya. Suhua menjawab, aku tidak akan melakukannya, dan aku akan menjelaskan maksudku kepada kalian nanti. Kemudian, Jin Er pun mulai melepaskan gelangnya, dan berkata, baiklah kakak Suhua, aku akan mempercayaimu, dan aku akan memberikan gelangnya kepadamu. Tapi, saat Jin Er hendak melepaskan gelang jiwa itu, dia pun terkejut, karena sesuatu yang aneh terjadi kepada gelang jiwa tersebut. Kemudian, Jin Er berkata, kakak Suhua, gelangnya menyusut, aku tidak bisa melepaskannya. Lalu, Suhua pun menghampiri Jin Er untuk memeriksa gelang jiwa itu, dan berkata, coba, sini kulihat. Tapi, setelah Suhua memeriksa gelang jiwa tersebut, dia pun merasakan ada sesuatu yang aneh, karena gelang jiwa itu memancarkan energi spiritual yang tidak dikenalnya. Suhua berkata di dalam hatinya, gelang ini seolah bernafas, tidak, bukan itu, sepertinya gelang ini sedang menyerap energi spiritual di sekitar sini.
Kemudian, Suhua berkata, Jin sejak kapan Gu Qinfeng memberikan gelang jiwa ini kepadamu? Karena terakhir kali aku bertemu denganmu, kau masih belum mengenakan gelang ini. Jin menjawab, kakak Qian memberikannya kepadaku, saat berada di teras Taixuan. Suhua pun terkejut mendengarnya, dan berkata di dalam hatinya. Di teras Taixuan katanya, saat di teras Taixuan, Gu Qinfeng terlihat membawa sebuah batu roh yang masih kasar, mungkinkah dia membuat gelang jiwa ini menggunakan batu itu? Suhua kembali berkata, Jin apa warna gelangnya, saat pertama kali Gu Qinfeng memberikannya kepadamu? Jin menjawab, warnanya putih, kakak Qian bilang saat aku berada dalam bahaya, warna gelangnya akan menghitam. Kakak Qian bilang kepadaku, untuk tidak usah khawatir, karena dia bilang, bahaya seperti apapun yang menghampiriku, gelang ini akan membantuku untuk mengatasinya. Kemudian, Suhua pun berusaha memurnikan gelang itu, sambil berkata di dalam hatinya. Kalau begitu, biar kugunakan indera suciku untuk memeriksanya, dan mencari cara untuk melepaskannya. Tapi ini aneh sekali, saat ini aku merasa sedang diawasi oleh seseorang. Tapi kenapa, aku tidak bisa mendeteksi siapa yang sedang mengawasiku itu? Lalu, Suhua pun terkejut, karena mendengar suara Gu Qinfeng dari dalam gelang itu yang berkata, Nona Suhua, kau adalah peri yang masyhur, kalaupun kau menyukai gelang Jin kau tidak perlu merebutnya secara paksa bukan? Tentu saja, Adipati Jingyun pun terkejut mendengarnya, karena gelang jiwa itu mengeluarkan suara seseorang. Begitu juga dengan Bai Xuan, yang langsung memasang wajah serius, setelah mendengar suara dari gelang jiwa tersebut. Sama halnya dengan mereka berdua, Ziyang pun mendengarkan suara itu dengan seksama, karena itu benar-benar mirip dengan suara Gu Qinfeng. Kemudian, Suhua berkata, Gu Qinfeng, apakah kau adalah Gu Qinfeng? Gu Qinfeng menjawab, yah, ini aku, memangnya kenapa? Mendengar itu, Jin pun merasa senang, dan berkata, kakak, apakah benar itu adalah kau? Gu Qinfeng menjawab, tentu saja ini aku, memangnya siapa lagi? Jin kembali berkata, kakak, pergilah yang jauh, negeri ini sudah tidak aman bagimu, banyak orang-orang di sini sedang mencarimu, dan ingin membunuhmu. Gu Qinfeng menjawab, jangan khawatir, aku sudah bilang bukan, selama aku belum mau mati, maka, tidak ada seorang pun yang bisa membunuhku. Jin kembali berkata, tapi kakak sudah gagal memurnikan Tai Chi Golden Orb, kakak pasti sedang cedera parah sekarang, apakah kakak baik-baik saja? Gu Qinfeng bertanya, siapa bilang aku gagal memurnikannya? Jin menjawab, kakak Suhua yang bilang begitu kepadaku. Gu Qinfeng kembali berkata, Suhua si wanita itu tidak tahu apa-apa, tidak usah dengarkan omong kosongnya, karena aku baik-baik saja. Kakakmu ini sedang sehat-sehat saja, dan makannya juga masih lahap. Dan Gu Qinfeng pun berkata kepada Suhua, Suhua, kau ini dendam atau bagaimana kepadaku? Aku baru memintamu memijatku sekali saja, tapi kau sudah bicara yang aneh-aneh soal diriku. Suhua menjawab, bukanlah begitu maksudku. Gu Qinfeng kembali berkata, lalu apa maksudmu? Apakah sebegitunya kau menginginkan aku mati? Suhua menjawab, aku bukan bermaksud begitu, maksudku adalah. Dan sebelum Suhua menyelesaikan perkataannya, Gu Qinfeng kembali berkata, tidak bermaksud begitu apanya, apa kau tidak tahu, semerepotkan apa masalah yang aku dapatkan, setelah kau menyebarkan berita bohong itu. Sebenarnya, matamu yang sebelah mana, yang melihatku gagal memurnikan Tai Chi Golden Orb? Suhua pun hanya diam saja, karena terus disudutkan oleh Gu Qinfeng, dan berkata di dalam hatinya, Cih, padahal aku jelas melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, saat dia membakar Tai Chi Golden Orb itu, kenapa sekarang dia malah mengelaknya? Gu Qinfeng kembali berkata, kau sudah cukup tua untuk mengerti, bagaimana satu ucapan bisa mendatangkan berbagai masalah. Jadi aku harap, kedepannya kau berhati-hati kalau berbicara. Tentu saja, Suhua pun marah, karena dikatakan wanita tua oleh Gu Qinfeng, tapi sebelum Suhua memarahi Gu Qinfeng, Jin pun berkata, kakak, ini semua salahku, aku yang lebih dulu menanyakan keadaan kakak setelah menghilang di teras Taixuan. Kakak Suhua sama sekali tidak bermaksud menyebarkan berita bohong, akulah yang pantas disalahkan di sini. Gu Qinfeng menjawab, haha, aku hanya bercanda, aku tidak marah kepadamu. Selain itu, mana mungkin aku memarahi wanita secantik Suhua bukan, benar begitu Nona Suhua?
Dan Su Hua pun langsung memasang wajah masam, setelah Gu Qinfeng mengatakan semua itu hanyalah bercanda saja. Kemudian, Adipati Jing Yun berkata, "Gu Qinfeng, dasar kau iblis, berani-beraninya kau membunuh putra mahkota, kemari kau, dan temui ajalmu." Bai Xuan menambahkan, "Dasar iblis, cepat keluar sini, dan tebuslah dosamu." Pangeran keempat pun yang sudah sangat kesal, dia juga berkata, "Iblis laknat, bisa-bisanya kau bersembunyi, tanpa mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu." Mendengar itu, Gu Qinfeng pun menjadi kesal, dan berkata, "Cerewet sekali kalian, apakah kalian itu ibu-ibu yang berebut sayuran di pasar?" Adipati Jing Yun kembali berkata, "Gu Qinfeng, apa kau pikir bisa selamanya melarikan diri?" Gu Qinfeng menjawab, "Lari? Sejak kapan aku bilang aku melarikan diri dari kalian?" Adipati Jing Yun kembali berkata, "Kalau begitu, kenapa kau bersembunyi sampai saat ini?" Gu Qinfeng menjawab, "Aku hanya ingin bersantai saja, dan tidak ingin kalian mengganggu waktu bersantaiku, saat meminum tuak sirup marjan." Tentu saja, Adipati Jing Yun pun menjadi kesal mendengarnya, dan berkata, "Bersantai-santai katamu, apa kau pikir kau bisa bersantai-santai setelah membunuh begitu banyak orang?" Gu Qinfeng menjawab, "Yah, awalnya kupikir begitu, tahu-taunya ada saja masalah yang mengganggu. Siapa sangka, kalian datang menemui adik Jin untuk merebut gelangnya, kalau saja Su Hua tidak mengotak-atik gelang jiwa dengan indera suci miliknya, aku mungkin tidak akan pernah tahu." Adipati Jing Yun kembali berkata, "Sekarang, kalau kau sudah tahu, cepatlah keluar, jangan buat adik kamu kesusahan." Mendengar itu, Jin pun menyela pembicaraan, dan berkata, "Kakak, kau tidak usah datang ke sini, biarkan aku saja yang menanganinya, aku tidak takut mati." Gu Qinfeng menjawab, "Hei, dasar gadis bodoh, jangan pernah bilang kata mati lagi untuk kedepannya. Tenanglah, selama kakakmu ini masih hidup, tidak ada satupun dari para bajingan itu, bahkan Raja Surga sekalipun yang bisa menyentuhmu. Pokoknya, kau jangan khawatir dan tidak usah takut, karena aku berada tepat di belakangmu." Tentu saja, Lan Fei pun bingung, mendengar perkataan Gu Qinfeng, karena seolah-olah Gu Qinfeng akan datang ke tempat itu. Sui Ruoyun pun berkata, "Apa itu artinya Gu Qinfeng akan datang kemari?" Dan Su Hua pun hanya diam saja mendengarnya, karena Gu Qinfeng adalah orang yang suka asal bicara, dan perkataannya tidak bisa dipegang sama sekali. Kemudian, Jin berkata, "Jadi kakak mau datang ke sini, apakah kakak mengatakan itu dengan serius?" Gu Qinfeng menjawab, "Yah, karena mau bagaimana lagi, kalau sudah seperti ini keadaannya." Jin kembali berkata, "Kakak, menurutku kakak tidak usah datang, karena jumlah mereka terlalu banyak." Gu Qinfeng menjawab, "Yah, aku juga sebenarnya sedang malas untuk pergi kemana-mana, tapi diam di sini juga tidak akan menyelesaikan masalah bukan? Karena kalau dibiarkan, orang-orang bajingan ini ke depannya akan terus mencari gara-gara denganku, jadi lebih baik kita sumpal mulut mereka secepatnya." Jin kembali berkata, "Kakak, apa yang akan kau lakukan? Kakak tidak akan membunuh lagi bukan?" Gu Qinfeng menjawab, "Membunuh lagi katamu?" Dan Huode yang berada di sebelah Gu Qinfeng pun menyela pembicaraan, dan berkata, "Kau bilang, kau sudah lelah membunuh orang, tapi setelah ini, apa kau berani bertaruh, bahwa tidak akan ada lagi orang yang mati di tanganmu?" Gu Qinfeng menjawab, "Ayolah, kalau kita tidak membunuh beberapa orang, para bajingan itu tidak akan takut dan jera, yang ada, masalahnya tidak akan pernah berakhir." Huode kembali berkata, "Tetap saja, membunuh adalah tindakan kriminal, kalau membunuh itu tidak berdosa, aku mungkin akan membunuh orang lain, sebagai sarapan pagiku setiap hari." Gu Qinfeng menjawab, "Ayolah Pak Tua, aku sudah agak jarang membunuh akhir-akhir ini." Huode kembali berkata, "Apanya yang sudah jarang, baru saja kemarin kau membantai puluhan orang, dan kau setidaknya membunuh satu orang setiap minggunya. Membunuh satu orang setiap minggu, jika dikalkulasikan, kau setiap sebulan membantai satu keluarga. Kalau dijumlahkan selama ini saja, kau membunuh orang satu desa setiap tahunnya, kau membunuh lebih banyak orang daripada Algojo sekalipun. Coba kau pikir, semakin banyak kau membunuh, semakin banyak orang yang akan menuntut balas dendam, semuanya tidak akan ada habisnya." Gu Qinfeng menjawab, "Sudah, pergi saja kau tua bangka, aku sedang berbicara dengan adik Jin kata-katamu hanya akan menakutinya."
Mendengar percakapan mereka berdua, Su Hua pun berpikir, aku bisa mendengar suara orang lain berbicara dari gelang itu selain Gu Qinfeng, apakah itu adalah Huo De? Kemudian, Jin Er berkata, kakak, apakah suara tadi itu adalah suara kakek Huo De? Apakah kakek Huo De sedang bicara denganmu, soal bunuh-membunuh itu? Gu Qinfeng menjawab, ah, jangan pedulikan omong kosong Huo De, dia tadi sedang bicara dengan ibunya. Jin Er yang masih polos pun percaya, dan merasa tenang mendengarnya, lalu berkata, oh, aku pikir kakek Huo De sedang membicarakan kakak, aku takut setengah mati mendengarnya. Gu Qinfeng menjawab, jangan khawatir, kakakmu ini adalah laki-laki yang baik, aku hampir tidak pernah membunuh. Mendengar itu, Huo De pun merasa kesal, dan kembali berkata, ibuku katamu, hei, jangan main-main denganku. Kalau kau ingin berbohong, jangan sampai keterlaluan seperti itu, apakah kau tidak tahu malu? Lihatlah dirimu, apa kau tidak malu? Jin Er memang masih muda, tapi dia bukanlah balita. Dan Jin Er pun semakin bingung, mendengar percakapan mereka berdua. Kemudian, pangeran keempat berkata, kalau dia memang berani datang kemari, aku orang yang akan pertama kali membunuhnya. Bai Xuan menjawab, pangeran keempat, jangan gegabah, jangan lupa, kalau dia adalah pelaku pembantaian di teras Taixuan. Pangeran keempat kembali berkata, kakek Jiu itu, dia cuma seekor serangga, mana bisa dia disamakan denganku? Orang-orang di sana menambahkan, itu benar, bukankah katanya dia telah gagal memurnikan Tai Chi Golden Orb? Temannya menjawab, dengan kekuatannya itu, pangeran keempat pasti bisa membunuhnya, tanpa perlu berkeringat sedikit pun. Bai Xuan pun membantah mereka, dan berkata, apa kalian lupa, bagaimana Huo Dong dan Tu Gao mati? Dia memang gagal memulihkan Tai Chi Golden Orb, tapi dengan kondisinya yang sedang cedera parah itu, dia masih bisa membunuh puluhan orang sekaligus. Pangeran keempat kembali berkata, aku belum pernah mendengar yang seperti itu sebelumnya. Aku cuma bisa bilang, kalau Gu Qinfeng ini sangatlah misterius. Gagal memurnikan Tai Chi Golden Orb membuat kekuatan spiritualnya terkuras habis, dan pondasinya layu. Mau dia itu misterius sekalipun, dia tidak mungkin bisa melawan hukum kultivasi. Mendengar itu, Bai Xuan pun bertanya kepada orang di sebelahnya, dan berkata, kalau pendapatmu bagaimana? Tapi, sebelum orang itu menjawab pertanyaannya, ceritanya malah bersambung.